Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada pagi hari ini, hari Jumat, tanggal 4 September 2020. Untuk kelas pagi Sistem Operasi, kita masuk pada pertemuan yang ke-12 dan pada hari ini, pagi hari ini saya akan membahas tentang materi yang berbeda lagi dari minggu sebelumnya. Nah, harapannya apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menambah pemahaman Anda tentang materi dari sistem operasi yang saya sampaikan pada semester ini. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk pada materi untuk tema pagi hari ini, yaitu membahas tentang deadlock dan trik di dalam sistem operasi. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya mulai. Untuk yang pertama kita perlu melihat pemahaman tentang apakah deadlock itu, ya. Nah, di sini adalah keadaan di mana dua atau lebih proses itu saling menunggu, meminta resource atau sumber daya untuk waktu yang tidak terbatas lamanya. Jadi sikon di mana ada satu kegiatan yang kebetulan dilaksanakan dalam satu waktu dan ternyata kegiatan ini bersamaan dan menunggu sumber daya yang sama. Nah, padahal sumber daya ini sebetulnya bisa digunakan secara bergantian dengan cara menunggu. Tapi karena waktunya pas bersamaan, maka terjadilah deadlock. Dan untuk waktunya juga tidak disebutkan batas waktu lamanya. Nah, kemudian kasus untuk deadlock ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan di sini ada sebuah jalan perempatan, ya, kalau kita lihat ada beberapa persimpangan di sini dan ini ada beberapa kendaraan, ada truk, mobil yang saling bersimpangan satu dengan yang lain dan menunggu untuk lewat, ya. Nah, di sini ada kondisi di mana hanya satu mobil boleh menempati setiap persimpangan pada suatu waktu. Ini disebut dengan mutual exclusion. Kemudian mobil boleh diam di persimpangan ketika menunggu untuk sampai ke persimpangan berikutnya. Jadi kalau kita kan di traffic light itu ada simbol lampu merah, berarti kita berhenti. Maka nanti di persimpangan yang lain itu kendaraan lain akan lewat. Begitu sebaliknya. Nah, ini disebut dengan halt and wait. Kemudian yang ketiga, mobil tidak dapat dipindahkan dari tempatnya pada arus lalu lintas. Hanya dapat jalan ke depan. Mundur nggak bisa, bergeser ke kanan juga nggak bisa, hanya bisa jalan ke depan. Nah, ini disebut dengan no preemption. Kemudian kumpulan mobil dalam situasi deadlock termasuk juga mobil yang ada di tengah persimpangan. Yang di tengah-tengah ini juga termasuk sesuatu hal yang harus dipikirkan karena dia harus segera keluar dari persimpangan itu. Sementara di ujung-ujung simpang juga sudah menunggu mobil lain yang ingin berjalan dan bisanya itu jalan ke depan seperti itu. Nah, ini disebut kondisi circular waiting. Nah, kemudian bagaimana solusi untuk ini? Di mana traffic light itu mengizinkan arus ke satu arah atau ke arah lainnya dalam satu waktu tertentu dengan cara bergantian melalui model lampu, ya, model lampu yang dilihat di situ. Kemudian semua mobil hanya boleh belok ke kiri atau ke kanan. Nah, ini ada solusi bahwa boleh ada belokan yang dipilih supaya tidak terjadi tumbukan pada satu arus saja, ya. Nah, ini boleh belok ke kiri atau kanan. Ini adalah contoh real adanya deadlock dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui. Nah, kemudian contoh lain,
Misalkan pada komputer ya sekarang ya, suatu komputer terdapat dua buah program, sebuah tape drive dan sebuah printer. Program A mengontrol tape drive, sementara program B mengontrol printer. Setelah beberapa saat, program A meminta printer, tapi printer masih digunakan. Berikutnya B meminta tape drive, sedangkan A masih mengontrol tape drive. Nah, dua program tersebut memegang kontrol terhadap sumber daya yang dibutuhkan oleh program yang lain. Tidak ada yang dapat melanjutkan proses masing-masing sampai program yang lain memberikan sumber dayanya. Tetapi tidak ada yang mengalah. Nah, sikon inilah yang disebut dengan deadlock di dalam komputer, atau pada beberapa buku disebut dengan deadly embrace. Ya. Nah, ini sudah saya berikan dua contoh, satu pada kehidupan real, kita temui sehari-hari, mungkin dalam berkendaraan di luar gitu ya, kita menemui traffic light. Kemudian yang kedua, contoh pada komputer. Nah, di sini kita juga perlu mengetahui penyebab deadlock ya. Di sini ada beberapa. Yang pertama tadi mungkin sudah disinggung di ini ya, di gambar bagan ini tentang mutual exclusion, hold and wait, preemption dan waiting. Nah, di sini kita bahas untuk yang pertama mutual eksklusif, yaitu proses memiliki hak milik pribadi terhadap sumber daya yang sedang digunakannya. Jadi, hanya ada satu proses yang menggunakan suatu sumber daya. Ya, kalau ada proses lain, itu harus menunggu sumber daya tersebut dilepaskan dan kemudian secara langsung sumber daya itu akan tersedia secara bebas boleh dipakai oleh yang lain. Kemudian kalau hold and wait, beberapa proses saling menunggu sambil menahan sumber daya yang dimilikinya. Ya, suatu proses yang memiliki minimal satu buah sumber daya melakukan request terhadap sumber daya lain. Akan tetapi sumber daya yang dimintanya sedang dimiliki oleh proses lain. Pada saat yang sama, kemungkinan ada proses lain juga yang mengalami hal serupa dengan proses pertama. Ya, akibatnya proses-proses tersebut hanya bisa saling menunggu sampai sumber daya yang diminta itu dilepaskan. Nah, sambil menunggu, sumber daya yang telah dimiliki pun tidak akan dilepas. Semua proses itu pada akhirnya saling menunggu dan menahan sumber daya miliknya. Nah, ini hold and wait. Kemudian yang berikutnya circular waiting. Kondisi membentuk siklus yang berisi proses yang saling membutuhkan. Proses pertama membutuhkan sumber daya yang dimiliki proses kedua. Proses kedua membutuhkan sumber daya milik proses ketiga dan seterusnya sampai proses ke N. Ya. Terakhir proses ke N membutuhkan sumber daya milik proses yang pertama. Yang terjadi adalah proses-proses tersebut akan selamanya menunggu dan membentuk lingkaran. Lingkaran menunggu seperti itu ya. Nah, kemudian no preemption. Sebuah sumber daya hanya dapat dilepaskan oleh proses yang memilikinya secara sukarela setelah ia selesai menggunakannya. Proses yang menginginkan sumber daya tersebut harus menunggu sampai sumber daya tersedia tanpa bisa merebutnya dari proses yang memilikinya. Nah, setelah kita memahami penyebab deadlock, selanjutnya strategi untuk menghadapi deadlock. Ada 3, yang pertama adalah prevention, memastikan paling sedikit satu penyebab deadlock tidak berlaku. Prevention ya. Kemudian avoidance, sistem menolak request terhadap resource yang berpotensi deadlock. Ini menggunakan algoritma bunker. Kemudian yang ketiga, detection and recovery. Membiarkan deadlock terjadi, lalu mendeteksinya, kemudian melakukan recovery. Ini menggunakan algoritma
ostrich. Ya. Nah, ini adalah beberapa strategi untuk menghadapi kasus deadlock. Berikutnya ada 4 metode untuk mengatasi deadlock yang akan terjadi. Yang pertama yaitu strategi ostrich. Ini merupakan pendekatan yang paling sederhana, ya, disebut dengan pendekatan burung unta. Memasukkan kepala dalam pasir dan seolah-olah tidak pernah ada masalah sama sekali. Nah, menurut para ahli matematika, cara ini sama sekali tidak dapat diterima dan semua keadaan deadlock itu harus ditangani, tidak bisa pura-pura tidak tahu ya. Kemudian menurut para ahli teknik, jika komputer lebih sering mengalami kerusakan disebabkan oleh kegagalan hardware, error pada kompilator atau bugs pada sistem operasi. Ini menurut para ahli teknik. Nah, kemudian mereka beranggapan lebih baik mengabaikan keadaan deadlock tersebut. Metode ini diterapkan pada OS seperti Unix dan Minix. Nah, kemudian mencegah deadlock. Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan. Ya, tetapi pencegahan akan mengakibatkan kinerja utilisasi sumber daya itu buruk. Jadi deadlock ini tidak bisa kita hindarkan. Kalaupun ada harus kita cegah, ya, itu juga tetap mengakibatkan kinerja sumber daya menjadi buruk dan ada beberapa cara untuk mengatasi deadlock, salah satunya dengan strategi ostrich tadi, meskipun mungkin tidak recommended bagi para ahli matematik ya. Kemudian dari tabel deadlock ini kita bisa melihat dengan menggunakan mutual exclusion, langkah spooling sumber daya. Kelemahannya menyebabkan chaos. Ya. Kemudian dengan hold and wait, ini meminta sumber daya di awal. Kelemahannya sulit memperkirakan di awal dan biasanya tidak optimal. Kemudian no preemptive, mengambil sumber daya di tengah proses. Kelemahannya hasil proses tidak akan baik. Dan yang keempat, circular wait, penomoran permintaan sumber daya. Kelemahannya tidak ada penomoran yang memuaskan semua pihak karena semua pihak pengennya jadi nomor 1 seperti itu ya. Nah, kemudian yang cara berikutnya adalah kalau tadi sudah ostrich, mencegah, berikutnya menghindari deadlock. Pendekatan metode ini hanya memberi kesempatan ke permintaan sumber daya yang tidak mungkin akan menyebabkan deadlock. Metode ini memeriksa dampak pemberian akses pada suatu proses, di mana jika pemberian aksesnya tidak mungkin menuju kepada deadlock, maka sumber daya itu akan diberikan kepada proses yang meminta. Jika sikonya tidak aman, proses yang meminta akan disuspend sampai suatu waktu permintaan amannya bisa diberikan lagi. Kondisi ini terjadi setelah sumber daya yang sebelumnya dipegang oleh proses lain telah dilepaskan. Ya, ini cara yang berikutnya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Metode ini menggunakan pendekatan dengan teknik untuk menentukan apakah deadlock sedang terjadi, serta proses dan sumber daya yang terlibat dalam deadlock tersebut. Setelah kondisi deadlock dapat dideteksi, maka langkah pemulihan dari kondisi deadlock dapat segera dilakukan. Langkah pemulihan tersebut adalah dengan memperoleh sumber daya yang diperlukan oleh proses yang membutuhkannya. Beberapa cara digunakan untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan, yaitu dengan terminasi proses dan preemption atau mundur suatu proses. Metode ini banyak digunakan pada komputer mainframe yang berukuran besar. Nah, itu tadi adalah beberapa cara ya untuk mengatasi deadlock, yaitu dengan strategi ostrich, kemudian dengan cara mencegah deadlock, kemudian
dengan menghindari deadlock, dan yang terakhir mendeteksi deadlock dan memulihkan deadlock. Berikutnya kita bahas cara yang ditempuh untuk memulihkan sistem dari deadlock. Ya, jadi kalau sudah terkena deadlock itu pemulihannya seperti apa? Yang pertama dengan terminasi proses, di mana pemulihan sistem dapat dilakukan dengan cara melakukan terminasi terhadap semua proses yang terlibat di dalam deadlock. Dapat pula dilakukan terminasi terhadap proses yang terlibat dalam deadlock secara satu persatu sampai lingkaran circular wave itu hilang. Seperti diketahui bahwa circular wave itu salah satu karakteristik terjadinya deadlock dan merupakan kesatuan dengan 3 karakteristik yang lain. Untuk itu dengan menghilangkan kondisi circular wave ini, itu diharapkan dapat memulihkan sistem dari posisi deadlock. Cara yang kedua dengan rollback and restart. Dalam memulihkan keadaan sistem yang deadlock dapat dilakukan dengan cara melakukan sprint terhadap sebuah proses dan kembali ke state yang aman. Pada keadaan safe state tersebut, proses masih berjalan dengan normal, sehingga sistem dapat memulai proses dari posisi aman tersebut. Untuk menentukan pada saat apa proses akan rollback, tentunya ada faktor yang menentukan. Diusahakan untuk meminimalisasi kerugian yang timbul akibat memilih suatu proses menjadi korban. Harus pula dihindari sikon di mana proses sama selalu menjadi korban. Ya, sehingga proses tersebut tidak akan pernah sukses. Jadi berkali-kali dia selalu menjadi korban dari proses ini. Nah, ini harus dihindarkan ya dengan menggunakan rollback and restart. Nah, berikutnya contoh kejadian deadlock pada Windows ya. Contohnya pada Windows NT untuk mendeteksi deadlock yaitu berupa BSOD atau yang disebut dengan blue screen of death. Dikatakan blue screen sebab memang pada semua Windows saat terjadi deadlock layar langsung berubah menjadi warna biru. Cara mengatasinya adalah melalui reboot atau restart sederhana pada komputer. Ya, jadi di reboot atau di restart. Nah, berikutnya kita bicara tentang thread ya. Kalau tadi deadlock sudah paham, sekarang istilah thread. Thread ini adalah unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh sistem operasi. Merupakan sebuah status eksekusi, yaitu ada ready, running, suspend, block, QQ, dan lain-lain. Kadang disebut sebagai lightweight atau proses ringan. Unit dasar dari sistem utilisasi pada prosesor CPU. Ya. Dalam thread terdapat ID thread, program counter, register, dan stack. Sebuah thread itu berbagi kode section, data section, dan resource sistem operasi dengan thread yang lain yang memiliki proses yang sama. Nah, berikut adalah gambaran. Ini merupakan sebuah proses dalam satu waktu atau time. Kemudian di sini ada thread 1, ini ada thread 2, dan seterusnya. Istilah threading adalah sebuah lightweight proses atau proses sederhana yang mempunyai thread tunggal yang berfungsi sebagai pengendali. Multithreading adalah proses dengan thread yang banyak dan mengerjakan lebih dari satu tugas dalam satu waktu. Gambarannya seperti pada slide berikut ini. Jadi ini adalah single thread proses. Kita lihat satu proses itu biasanya memiliki code, data, file, register, dan stack. Gambarnya seperti ini. Sedangkan kalau multi-thread proses itu terbagi menjadi beberapa thread. Masing-masing punya proses sendiri. Ada code, register, stack, data, register, stack, file, register, stack sesuai dengan kebutuhan prosesnya masing-masing. Ya, kalau tunggal seperti ini, kalau multi seperti ini.
Nah, keuntungan multi trading itu ada beberapa. Yang pertama, responsif atau tanggap, di mana multi trading mengizinkan program untuk berjalan terus walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan sebuah operasi atau proses yang cukup lama. Sebagai contoh, multi-thread web browser dapat mengizinkan pengguna berinteraksi dengan suatu thread ketika suatu gambar sedang di-load oleh thread yang lain. Yang kedua, pembagian sumber daya. Secara default, thread membagi memori dan sumber daya dari proses. Ketika thread berjalan pada data yang sama, thread tersebut bisa berbagi cache memori. Ya. Yang ketiga, ekonomis, di mana mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses adalah sangat mahal. Alternatifnya, karena thread membagi sumber daya dari proses, ini lebih ekonomis untuk membuat thread. Yang terakhir, pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multithreading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, di mana setiap thread dapat jalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur prosesor tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah antara setiap thread dengan cepat, sehingga terdapat ilusi paralelisme. Tetapi pada kenyataannya hanya satu thread yang berjalan di setiap waktu. Nah, ini adalah beberapa keuntungan multithreading. Ada responsif, ada pembagian sumber daya, ada ekonomis, dan pemberdayaan arsitektur multiprosesor. Nah, berikutnya kerugian multithreading. Selain tadi ada keuntungan, ternyata multithreading juga memiliki kerugian. Yang pertama, multiple thread bisa mengganggu satu sama lain saat berbagi hardware resource. Yang kedua, execution time atau waktu proses dari sebuah single thread tidak dapat diimprove atau ditambah, tapi malah bisa diturunkan. Ini terjadi karena penurunan frekuensi yang dibutuhkan ketika terjadi pergantian thread yang berjalan. Yang ketiga, harus ada dukungan dari hardware ataupun software untuk melakukan multithreading. Berikutnya kita mempelajari tentang model-model threading. Di sini ada kernel level threading. Thread ini dibuat oleh user yang berkorespondensi one-one dengan entitas-entitas yang terjadwalkan yang berada di kernel. Ini merupakan penerapan paling sederhana dari threading. Thread kernel didukung langsung oleh OS. Pembuatan, penjadwalan, dan manajemen thread dilakukan oleh kernel pada kernel space. Pengaturan thread dilakukan oleh OS sehingga pembuatan dan pengaturan kernel thread biasanya lebih lambat dibandingkan user thread. Nah, untuk model thread yang pertama yaitu user level threading. Sebuah pemetaan seperti ini ya, yang berarti bahwa semua level aplikasi thread dipetakan ke entitas tunggal yang ada di kernel. Dengan pendekatan ini, switching proses dapat dilakukan dengan sangat cepat. Keterangannya, thread user didukung kernel serta diimplementasikan dengan library thread pada tingkatan user. Library menyediakan fasilitas untuk pembuatan thread, penjadwalan thread, dan manajemen thread tanpa dukungan dari kernel. Semua pembuatan dan penjadwalan thread dilakukan dalam ruang pengguna tanpa campur tangan kernel. Nah, berikutnya thread dalam sistem operasi. Sistem operasi telah mendukung proses multithreading. Setiap OS memiliki konsep tersendiri dalam pengimplementasiannya. OS dapat mendukung thread pada tingkatan kernel maupun tingkatan user.
Nah, ini adalah contoh bentuk many to one, ya, memetakan beberapa thread tingkatan pengguna ke sebuah thread tingkatan kernel. Pengaturan thread dilakukan dalam ruang pengguna sehingga lebih efisien. Hanya satu thread pengguna yang dapat mengakses thread kernel pada satu saat. Ini ya, ini kernelnya, kemudian ini user thread-nya. Ini hanya satu kernel, bisa dibagi ke beberapa user thread, many to one. Nah, berikutnya one to one, memetakan setiap thread tingkatan pengguna ke thread kernel. Model ini menyediakan lebih banyak konkurensi dibandingkan model many to one. Ya. Nah, di sini kita lihat contohnya seperti ini. Jadi user thread-nya, ini kernel thread-nya satu-satu ya, one to one. Berikutnya many to many. Mengelompokkan banyak thread pengguna untuk dipetakan ke thread kernel yang jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan tingkatan pengguna. Mengizinkan sistem operasi untuk membuat sejumlah thread kernel. Nah, kalau kita lihat kernelnya juga ada banyak, untuk user thread-nya juga ada banyak. Ini many to many. Berikutnya adalah cancellation. Thread cancellation ialah pemberhentian thread sebelum tugasnya selesai. Jika dalam program Java hendak mematikan Java Virtual Machine. Nah, ini contohnya ya. Di sini sebelum JVM dimatikan, maka seluruh thread yang berjalan harus dihentikan. Thread yang akan diberhentikan biasanya disebut target thread. Pemberhentian target thread dapat terjadi melalui dua cara yang berbeda, yaitu asynchronous cancellation, di mana suatu thread seketika itu juga diberhentikan target thread. Kemudian deferred cancellation. Target thread secara periodik memeriksa apakah dia harus berhenti, di mana cara ini membolehkan target thread untuk memberhentikan dirinya sendiri secara terurut. Alternatifnya adalah dengan menggunakan deferred cancellation. Cara kerja dari deferred cancellation ini dengan menggunakan satu thread yang berfungsi sebagai pengindikasi bahwa target thread hendak diberhentikan. Tetapi pemberhentian hanya akan terjadi jika target thread memeriksa apakah ia harus berhenti atau tidak. Hal ini membolehkan thread untuk memeriksa apakah ia harus berhenti pada waktu di mana ia dapat diberhentikan secara aman. P-thread merujuk tersebut sebagai cancellation point. Nah, berikutnya ada thread pool. Pada web server yang multithreading ada dua masalah yang timbul. Ukuran waktu yang diperlukan untuk menciptakan thread untuk melayani permintaan yang diajukan, terlebih pada kenyataannya thread dibuang ketika ia seketika menyelesaikan tugasnya. Nah, berikutnya pembuatan thread yang tidak terbatas jumlahnya. Ini dapat menurunkan performa. Solusi dari ini semua adalah dengan menggunakan thread pools. Cara kerjanya membuat beberapa thread pada proses startup dan menempatkan mereka ke pools, di mana mereka duduk diam dan menunggu untuk bekerja. Jadi ketika server menerima permintaan, maka akan membangunkan thread dari pool dan jika thread tersedia, maka permintaan akan dilayani. Ketika thread sudah selesai, maka akan kembali ke pool dan menunggu pekerjaan lainnya. Bila tidak, thread yang tersedia pada saat dibutuhkan, maka server menunggu sampai ada satu thread yang bebas. Ya, ini adalah model thread pool. Keuntungan dari thread pool ini biasanya lebih cepat untuk melayani permintaan dengan thread yang ada dibanding dengan menunggu thread yang baru dibuat. Thread pool membatasi jumlah thread yang ada pada suatu waktu. Hal ini penting ya pada sistem yang tidak dapat mendukung banyak thread yang berjalan secara
concurrent ya. Nah, ini keuntungan dari trade pool. Nah, saya kira itu tadi materi yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini. Semoga bisa menambah pemahaman Anda tentang sistem operasi, di mana untuk tema kita pada pagi hari ini membahas khusus tentang deadlock dan trade ya. Baiklah, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pertemuan kali ini. Kita tidak ada kuis, tetap disimpan materi yang saya berikan, tetap jaga kesehatan ya. Dan harapannya nanti kita bisa semuanya mengerjakan ujian akhir semester dengan baik berdasarkan materi-materi yang sudah saya berikan. Jangan lupa semua materi untuk tetap disimpan. Kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk pagi hari ini. Mohon maaf jika mungkin dalam pelaksanaan materi ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.